Seorang nenek-nenek memiliki kebiasaan aneh. Ia suka mengumpulkan bongkahan batu di rumahnya. Orang-orang di sekitar menganggapnya gila. Harlan sang anak juga kesal dengan tingkah ibunya. Rumah semakin terasa sesak dan penuh dengan batu. Harlan mencoba menasehati ibunya tapi tidak pernah berhasil. Sang ibu selalu membawa batu-batu itu dari ladangnya setiap hari. Hingga suatu saat, sang ibu meninggal dan hanya mewariskan tumpukan batu. Harlan bingung dengan apa yang harus dilakukan dengan batu-batu itu. Sang ibu tidak pernah memberitahunya. Akhirnya Harlan lebih fokus mengurusi ladang peninggalan keluarganya, daripada memikirkan batu-batu itu. Setiap hari ia bekerja keras mengolah ladang, berharap pekerjaannya itu dapat membuatnya bertahan hidup. Tapi hari sial memang tidak ada di kalender. Ladang itu kering dan tidak bisa menghasilkan panen yang cukup. Penghasilan Harlan menurun padahal kebutuhan semakin banyak. Namun bukan hanya itu saja kesialan yang menimpanya. Pegawai istana datang memungut pajak pertanian melebihi ketentuan. Hasil panen milik Harlan dirampas secara paksa. Mereka adalah pegawai korup yang sering menyusahkan rakyat kecil. Kini kondisi ekonomi Harlan sedang berada di titik terendah. Ia hanya bisa merenung melihat batu-batu peninggalan ibunya. Pikiran negatif mulai menyelimuti kepala Harlan. Ia melihat teman-temannya mendapat warisan kekayaan dari orang tuanya. Sedangkan dirinya hanya mendapat warisan bongkahan batu yang tidak berguna. Harlan marah. Ia semakin muak memikirkan nasibnya yang penuh kesialan. Harlan mengambil salah satu batu itu dan melemparkannya ke sembarang arah. Batu itu tak sengaja masuk ke dalam suatu ember berisi cairan misterius. Batu itu kemudian mengeluarkan busa dan kulitnya mulai mengelupas. Kejutan besar telah dimulai. Batu bukan sembarang batu, itu adalah bongkahan emas. Harlan kaget melihat fenomena itu. Ia mencoba memasukkan batu-batu yang lain ke cairan itu, dan semuanya memang emas. Ternyata tumpukan batu yang dikumpulkan oleh ibunya adalah emas. Kadang kita lupa, selain hari sial yang tidak tercantum di dalam kalender, ada juga hari keberuntungan. Semesta sedang berpihak kepada Harlan. Ia mendadak menjadi orang paling kaya di negeri Amarasta. Nasibnya kini benar-benar berubah. Harlan mendapat apapun yang ia mau, termasuk menjadi pejabat di daerahnya. Di negeri Amarasta, menjadi pejabat tidak harus pintar dan jujur. Yang penting dia kaya dan bisa membeli jabatan. Hal pertama yang ia lakukan sebagai pejabat adalah memenjarakan pegawai pajak yang korup. Mereka sangat meresahkan rakyat dan layak mendapat hukuman. Harlan melakukannya dengan puas. Akhirnya ia bisa membalas dendam kepada orang yang pernah membuatnya sengsara. Ia kemudian menyadari sesuatu. Dengan kekayaan ia bisa membeli segalanya. Tapi dengan jabatan ia bisa melakukan apa saja. Harlan kemudian punya ide.